balik lagi nih ke channel YouTube-nya Autofam TV sama Angel. Kali ini di Autofam lagi ready stock mobil Range Rover Evoque tahun 2012. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya, karena Angel juga bakal ngasih tahu nih kalau di Autofam itu lagi ada giveaway. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. Nah, ini dia ya mobilnya. Mobil Range Rover Evoque tipenya yang Dynamic Luxury tahun 2012, untuk warnanya warna hitam. Untuk kuncinya dia udah keyless ya. Nih kita bisa lihat di sini ada beberapa tombol untuk lock, terus untuk unlock, sama untuk bagasi sama lampu nih. Ini kalian bisa pencet, ini lampu proyektornya bisa nyala gitu. Kalau yang segitiga ini nanti bisa bunyi kayak sensor gitu sih. Langsung aja kita jelasin dari bagian depan ini. Kalau dari bagian depan kita udah bisa ngeliat ya, ini tuh ciri khas dari Evoque, dari Range Rover Evoque-nya. Dari grillnya itu udah beda banget daripada yang lain. Grillnya itu garis-garisnya aksennya glossy gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil-mobil Jepang kebanyakan itu dia pakai aksen list chrome ya. Kalau mobil ini tuh nggak ada. Di bagian grillnya tengahnya ini rada bolong-bolong gitu ya. Kalian bisa lihat di bagian tengahnya. Untuk bagian bawahnya ada aksen silverannya sedikit. Nah, itu ada aksen silvernya sedikit. Kalau di bagian kap mesin dia ada emblem Range Rover-nya ya, di bagian tengah sini. Jadi dari jauh tuh juga udah kelihatan tulisannya. Corner sensor ada juga ya di bagian bawah, nih ada 2 titik. Tuh. Kameranya juga, jadi ini tuh kameranya cukup banyak ya. Ini yang di sebelah kiri depan, terus di sebelah kanan depannya juga ada. Untuk ground clearance mobil ini cukup tinggi, jadi cukup aman sekali. Kita bahas untuk lampunya nih sekarang. Untuk Range Rover ini lampunya udah LED, udah DRL juga, LED DRL projector headlamp. Di bagian bawahnya ini ada fog lamp-nya juga. Untuk fog lamp dia modelnya cukup unik ya. Nggak bulat tapi nggak panjang, rada kayak nonjol gitu. Untuk bagian kap mesinnya kita bisa ngeliat di sini tuh ada lekukannya gitu. Tapi di bagian tengahnya tuh rada naik gitu ya, jadi rada nimbul ke atas. Kita coba buka bagian mesinnya aja yuk. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Range Rover ini, mesinnya di 2000 cc ya, 4 silinder, untuk tenaganya di 236 horsepower, dan torsinya itu di 365 Nm. Untuk penataannya ini cukup rapi ya untuk bagian mesinnya. Di bagian atas juga dilengkapi sama peredam. Untuk penyangganya dia pakai penyangga hidrolik gitu, jadi lebih mudah ya, buka tutupnya lebih gampang. Untuk kondisi mesin, walaupun ini mobil tahun 2012, tapi kondisinya masih bagus dan after use masih oke banget buat dipakai. Ini masih layak pakai dan kalian juga siap pakai. Dan mobil ini tuh nggak pernah ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, dan kilometernya pun asli. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya aja yuk. Oke, next kita ke bagian sampingnya ya. Untuk bagian sampingnya ini cukup unik ya. Kalian bisa lihat untuk tampilannya ini super aerodinamis. Kalian bisa lihat di bagian atasnya ini tuh modelnya rada nurun gitu ke belakang. Jadi ke belakangnya tuh semakin ke bawah gitu. Jadi kayak turunan nih kalian bisa lihat ya. Jadi itu nggak sejajar gitu.
Tapi sebelum kita ke belakang-belakang, kita bahas dulu dari bagian depannya ya. Untuk ban, nah ini bannya itu pakai ukuran 245 per 45, untuk ringnya di ring 20 ya. Fendernya juga nih, fendernya tuh modelnya cukup unik ya. Jadi fendernya itu nyambung kayak ke kap mesin gitu, jadi dia kayak nempel gitu ya guys. Di bagian samping ini ada air fan-nya juga, kalian bisa lihat di sini. Untuk spionnya sewarna body ya, warnanya hitam. Di bagian bawahnya ada lengkap dengan lampu sen. Untuk kamera sampingnya juga ada. Nih, di bagian bawahnya ya, ada kameranya juga. Untuk spion sebelah kirinya pun ada lengkap. Untuk mobil ini tuh dia nggak ada talang airnya atau aksen liskrumnya. Jadi dia aksennya tuh selaras. Ini tuh black glossy semua. Untuk handle pintu dia modelnya model tarik. Udah smart entry juga, terus ini juga udah otomatis ya spionnya. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kanan. Mobil SUV ini dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lebar juga karena emang cuma 5-seater. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Loser. Ayo kita lanjut ke bagian belakangnya. Kalau tadi bagian depannya itu kalian bisa lihat bentuknya itu kotak, di bagian samping tuh ada lekukan-lekukannya. Kalau di bagian belakang, ini tuh perpaduan antara bentuknya rada kotak tapi rada cembung juga ya ke belakang. Untuk tampilan belakangnya ini bisa kelihatan kalau mobilnya tuh terlihat sporty ya dari bagian stop lampnya dulu. Ini untuk lampu belakangnya, untuk sannya dia belum LED ya. Di bagian bawah ini ada lampu reflektor. Di bagian atas ada spoiler dengan dilengkapi dengan high mount stop lamp. Wiper belakang dia ada di bagian atas ini, dia ngumpet ya di bagian atas. Kalian bisa lihat, kaca belakangnya memang nggak terlalu lebar juga ya. Di bagian belakangnya lagi, ini lagi-lagi ada emblem Range Rover-nya sama kayak yang di bagian depan. Di bagian kirinya, ini ada emblem Evoque-nya. Untuk bagian kanan, ini ada emblem Land Rover-nya. Untuk kamera mundurnya, ada di bagian bawah sini. Nih, yang bagian kanan ya. Jadi cukup besar juga. Untuk sensor belakang juga sudah lengkap. Ini ada 2 titik. Ada aksen silverannya, hampir sama kayak yang di bagian depannya. Oke, sekarang kita coba kepoin bagian bagasinya ya. Untuk buka bagasi, kalian bisa buka dari kuncinya, atau kita bisa buka dari handle bagian bawah sini. Ini kita coba buka. Untuk bagasi dari Evoque ini cukup besar ya, karena emang barisnya kan cuma sampai tengah aja ya, nggak ada baris ketiganya. Jadi bagasinya cukup luas gitu. Di bagian bawah ini ada ban serep juga masih lengkap ya. Di bagian kiri ini ada power outlet 12 volt, terus di bagian belakang juga ada speaker di sebelah kanan dan kiri ya. Untuk bagian belakang mungkin nggak terlalu banyak ya, mobil ini cukup simple, tapi buat kalian yang suka bagasi besar, mobil Evoque ini cukup. Untuk nutupnya, bagasinya juga udah power back door ya, jadi kan tinggal pencet aja sekali, udah otomatis pintunya. Nah, kita kan udah selesai nih ya bahas eksterior dari bagian depan, bagian mesin, bagian samping sampai ke bagian belakang. Sekarang kita langsung cus aja lihat interiornya kayak gimana. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya ya. Untuk interior ini cukup luas, terus cukup menarik juga, karena interior ini ternyata mewah ya, dan agak berbeda nih. Tapi sebelum kita bahas interiornya, kita nyalain dulu mesinnya ya, karena ini udah keyless, jadi udah start stop engine juga ya. Untuk start stop engine ada di sebelah kiri ini. Kita injek rem dulu, terus kita nyalain. Ini juga, kalau misalnya kalian baru nyalain, ini persnelingnya langsung auto muncul ya. Kalau enggak, dia nanti turun lagi otomatis ke bawah. Kita simpen dulu kuncinya. Untuk kursinya dulu nih. Untuk kursi ini udah pakai black leather seat ya. Udah electric memory seat juga, tapi untuk memorinya dia baru yang di kursi driver aja. Untuk elektriknya dia ada di bagian samping ya pengaturannya. Tapi untuk memorinya ada di bagian door trim sini, dekat handle pintu. Untuk door trim, ini udah soft touch. Terus di bagian atasnya ini ada tweeter kecil, di bagian sampingnya ada speaker. Untuk audio dia pakainya merek Meridian ya. Handle pintu dia pakai aksen silveran, terus di pinggirannya tuh ada aksen black glossy-nya. Ini untuk tombol yang memory seat-nya tadi ya, pengaturan memory seat-nya. Ini udah soft touch sih, udah soft touch semua. Untuk kaca,
Kaca semua udah auto ya. Ini semua udah auto, jadi 4 kaca ini udah auto semua. Ini ada window lock, terus untuk central locknya ada di dekat handle pintu. Untuk pengaturan spionnya ada di bagian samping juga, karena spionnya juga udah retract. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil. Untuk bagian kanannya ini ada tombol untuk pintu bagasinya ya. Di bagian kanannya lagi ini untuk lampu. Ini ada kisi AC, bisa ditutup juga, bisa dibuka tutup. Ini sebelah kanannya juga udah soft touch ya. Untuk bagian bawah dia tuh nggak ada ya, karena handle pintu bagasinya tuh ada di sebelah kiri bawah. Jadi dia ada di bagian penumpang. Ini agak beda emang sama mobil-mobil Jepang ya. Kalau mobil Jepang kan biasa rata-rata di kanan, kalau ini ada di sebelah kiri. Kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini udah dilapisin kulit ya. Di bagian tengah ini ada emblem Range Rover-nya. Untuk setir dia tengahnya tuh agak kotak gitu. Terus kalau kalian lihat nih agak masuk gitu ya. Di bagian kiri ini ada tombol untuk modenya. Modenya ini untuk di head unit ya, kalian bisa pilih untuk pengaturan DVD atau mau dengerin Bluetooth atau kayak gimana. Di bagian kirinya lagi ini ada tombol untuk telepon. Kalian mau angkat telepon, reject telepon bisa. Di bagian kanan ini untuk melihat ini nih vehicle setup-nya. Terus untuk back-nya ini kalian bisa atur mau ngeliat trip atau kayak gimana. Di bagian bawahnya ini udah lengkap juga dengan pedal shift, cruise control juga ada. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan lampunya ya. Jadi dia untuk pengaturan lampunya ada di sebelah kiri. Untuk lampu dia juga udah auto. Di bagian kanan ini baru wiper. Jadi agak ditukar gitu ya sama mobil Jepang kan biasa di kanan, kalau ini di kiri. Untuk tampilan speedometer sih sebenarnya standar ya. Tapi untuk kilometer ini masih di 51.500. Tahun 2012 kilometer 51.000 ini masih cukup sedikit ya. Bisa dibilang mobil simpenan juga nih. Untuk head unit tengahnya, nah ini untuk head unit tengahnya ini agak berbeda ya, karena dia screen-nya tuh agak masuk gitu ke dalam. Untuk kisi AC-nya di bagian tengah, AC-nya juga masih dingin banget. Ini udah touch screen ya semuanya, tapi modelnya masih kayak gini nih. Kalian bisa atur semua untuk audio, untuk kamera. Ini kita bisa ngeliat kameranya juga. Tampilan kamera nih ya. Kameranya kan tadi bagian depan aja ada 2. Ini tampilan kamera sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Ini kalau yang di spion sama kamera belakang. Jadi ini cukup lengkap ya. Kita bisa back lagi. Di bagian tengahnya ini untuk volume, ini untuk CD, ini untuk pengaturan AC. AC-nya juga udah auto. Kalian bisa atur semuanya di sini. Ada stability control. Terus di bagian tengahnya ini persnelingnya ya, persnelingnya cukup unik, tapi tetap harus injek rem dulu baru bisa diputar. Kalau misalnya nggak diinjek rem nggak bisa diputar. Jadi ini tetap aman ya. Udah electric parking brake juga. Terus untuk pengaturannya ini kita bisa lihat ini grass level snow-nya, terus mood roads-nya, sand-nya. Ini untuk modenya sih ya, mode di jalanan mana. Ini kalian bisa atur aja. Ini kalau misalnya dinamiknya. Di bagian tengah ini kita bisa buka, ada 2 cup holder ya. Ini ada 2 cup holder, modelnya tray gitu, jadi lebih elegan. Di bagian tengahnya ini armrestnya juga udah soft touch. Untuk warna dia selaras warna hitam, tapi ada aksen silveran sedikit nih di bagian sini. Di bagian bawahnya, ini di dalam sini tuh ada power outlet lagi, terus tombol untuk iPod, USB sama aux. Jadi ada colokannya di dalam. Untuk bagian dashboardnya ini juga udah soft touch. Jadi ini semuanya udah soft touch. Nih, yang Inger bilang ini ada aksen-aksen silverannya gitu. Terus ada modelnya tuh dia kayak bulat-bulat gitu ya. Jadi nggak polos. Ada aksen-aksen jahitannya juga, jahitan-jahitan putih di bagian tengah-tengahnya. Untuk laci, ini masih ada juga ya bukunya. Bukunya cukup lengkap juga. Masih lengkap. Ini kita tutup ya. Bagian atas untuk sun visor-nya dia udah dilengkapi sama lampu dan kaca ya, dan lampunya juga udah auto, tapi dia emang belum LED, jadi masih orange warnanya. Di bagian tengah, nah ini nih untuk lampu yang di tengah ini tuh dia nggak usah dipencet ya, jadi ini disentuh aja pun udah nyala gitu. Tuh, kita bisa atur, ini tinggal disentuh aja nggak usah dipencet, udah otomatis. Bagian tengahnya lagi ini untuk buat buka ininya nih ya,
Jadi mobil ini tuh emang belum ada sunroofnya, dia cuman moonroof aja. Tapi ini tuh besar banget. Jadi kalian bisa lihat walaupun ini mendung, tapi di dalam tetap terang ya. Oke, kita lanjut ke bagian penumpang belakangnya. Ini untuk baris keduanya. Untuk penumpang ini dia cukup oke ya, karena legroomnya ini masih luas, masih ada 1 jengkal. Untuk headroom pun masih ada 1 jengkal, jadi kalian nggak perlu khawatir bakalan kepentok. Dan bagian depan juga tadi tuh luas banget. Ini tuh sebenarnya kursinya rada mundur ya, tapi kalau dimajuin kalian bisa lihat ini bakalan lebih luas lagi gitu. Cuman untuk kursinya emang dia udah mentok ya. Ini udah mentok segini, udah nggak bisa dimundurin lagi. Cuman posisinya itu nggak bikin pegal karena nggak terlalu tegak. Kursinya juga udah black leather seat ya. Di bagian tengah ini ada armrest dilengkapi dengan 2 cup holder juga. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Ada laci kecil gitu. Kita tutup lagi. Kalau ditutup bisa duduk bertiga ya, karena di sini headrestnya pun ada 3, jadi bisa buat 3 orang. Cuman emang di bagian tengahnya itu agak nonjol gitu. Jadi kalau misalnya orang dewasa yang duduk di tengah mungkin agak sedikit sempit ya. Untuk bagian tengahnya pun ada AC-nya ya, jadi di bagian walaupun duduk di belakang itu tetap adem, karena AC-nya tuh dari depan tuh juga udah dingin gitu, ditambah yang di tengah makin dingin. Ini kalau di bagian tengah lagi ini tuh ada remote ya. Ini remote-nya dari ini. Nah, remote-nya ini kalian bisa atur buat TV belakang. Ini kalian bisa nyalain dari sini. Ini kita pencet yang TV ya. Kita nyalain dulu. Tuh, dia bisa nyala nih. Jadi nyalainnya dari remote. Ini juga pengaturannya cukup banyak ya untuk screen format kayak gitu. Dan ini udah touch screen, jadi ini tuh udah canggih banget gitu. Dan ini tuh remote-nya kalau hilang tuh mahal, guys. Ini kita taruh lagi aja ya biar nggak hilang. Di bagian belakang ada power outlet lagi. Untuk bagian belakang kursi ini ada pocket belakangnya, ini modelnya model jaring. Dan bagian belakangnya ini kursinya dia nggak bahan nih, jadi keras nih pakai plastik. Untuk door trim hampir sama ya, sama persis. Kacanya juga udah auto. Ada speakernya, di bagian bawah ada door pocketnya. Bagian atas ini yang saya bilang tadi, ini ada moonroofnya dan ini tuh luas banget ya. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya review untuk eksterior interior dari Evoque ini. Buat kalian yang tertarik sama mobil ini itu kisarannya masih di angka 500-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net. Untuk pajak per tahunnya itu sekitar 9 jutaan, tapi ini pajaknya itu masih hidup ya. Nah, yang terakhir juga, kali ini di Autofam itu lagi ada giveaway. Buat yang pengen dapat tambahan uang jajan buat Natalan dan Tahun Baru, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya @michaelautofam. Di situ semuanya udah lengkap rulesnya juga nggak susah. Kalian langsung ikutin aja pokoknya di situ. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa juga nih buat like, comment, share, dan subscribe, karena salah satu rulesnya itu subscribe channel Autofam ya. Bye!